warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari Stikes Ibnu Sina Aji Barang, Prodi S1 Farmasi semester 3. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok yang pertama, saya sendiri Enda Prabaningtyas, NIM 19, FAM 114. Yang kedua, Anissa Dwi Ayuhan, NIM 19, FAM 124. Yang ketiga, Rini Dwi Yulianti, NIM 19, FAM 126. Yang keempat, Fevi Anggreni, NIM 19, FAM 128. Yang kelima, Fitriani Astuti, NIM 19, FAM 135. Dan yang terakhir, Rizka Febrianti, NIM 19, FAM 138. Di sini kami akan mengenalkan kepada kalian semua tentang dagu sibu. Bagi yang belum tahu apa itu dagu sibu, mari kita simak video ini, ditonton sampai habis ya. Latar belakang diadakannya penyuluhan promosi kesehatan tentang dagu sibu ini adalah bahwa faktanya masih banyak orang yang belum memahami betul tentang cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan benar. Perlakuan yang salah terhadap obat dapat menyebabkan obat tersebut tidak dapat digunakan dan berpotensi merugikan terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya. Selanjutnya, pengertian dagu sibu. Dagu sibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Dagu sibu adalah slogan yang diperkenalkan oleh IAI atau Ikatan Apoteker Indonesia. Tujuannya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai cara mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat dengan cara yang benar. Pengertian dagu sibu yang pertama yaitu da, yang berarti dapatkan. Dapatkan obat dengan baik dan benar. Masyarakat dapat mendapatkan obat yang baik dan benar di apotik. Apotik merupakan tempat pelayanan obat resmi sehingga kita dapat berkonsultasi dengan apoteker di apotik untuk mendapatkan pelayanan obat yang aman, berkualitas, dan bermanfaat. Berikut adalah tips cara mendapatkan obat dengan baik dan benar. Yang pertama yaitu perhatikan penggolongan obatnya. Sebagai contoh, ini adalah contoh tanda dari golongan obat keras. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat keras yaitu huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam. Obat ini hanya bisa didapatkan di apotik menggunakan resep dokter. Golongan yang kedua yaitu golongan obat bebas terbatas. Obat ini sebenarnya masih termasuk ke dalam golongan obat keras, tetapi masih dapat dijual atau dibeli di pasaran bebas tanpa resep dokter, namun disertai dengan peringatan. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas terbatas ini yaitu lingkaran berwarna biru dengan garis tepi berwarna hitam. Golongan yang ketiga yaitu golongan obat bebas. Obat ini dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa menggunakan resep dari dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket obat bebas ini yaitu lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Tips yang kedua yaitu perhatikan peringatan yang terdapat pada brosur kemasan. Peringatan nomor 1 berbunyi, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Peringatan nomor 2 berbunyi, awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peringatan nomor 3, awas obat keras, hanya untuk bagian luar badan. Peringatan nomor 4, awas obat keras, hanya untuk dibakar. Peringatan nomor 5, awas obat keras, tidak boleh ditelan. Peringatan nomor 6, awas obat keras, obat pasir, jangan ditelan. Tips yang ketiga yaitu perhatikan tanggal kadaluarsa obat. Nah, pada kemasan biasanya tertera EXP. Itu merupakan kepanjangan dari expired. Nah, expired ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti kadaluarsa atau berakhir. Nah, obat yang sudah melewati masa kadaluarsa dapat membahayakan tubuh karena berkurangnya stabilitas obat tersebut dan dapat mengakibatkan efek racun atau toksik pada tubuh. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang gunakan obat secara benar. Sebagai masyarakat, tentunya kita harus mengetahui bagaimana cara penggunaan obat secara benar dan hendaknya jika kita tidak tahu, kita menanyakannya kepada seorang apoteker. Pada cara penggunaan obat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, tidak terburu-buru dalam mengkonsumsi obat antibiotik. Saat mengkonsumsi obat antibiotik, hendaknya kita menanyakan apa indikasinya, apa efek sampingnya, dan bagaimana cara penggunaannya. Yang kedua, kita harus menggunakan obat sesuai dengan aturan atau petunjuk di dalam kemasan obat tersebut. Sebelum menggunakan obat, hendaknya kita melihat pada kemasan bagaimana jenis dan cara penggunaannya. Karena pada obat berbeda-beda pada saat penggunaannya. Misalkan pada obat tetes itu diteteskan di telinga, dan ada obat yang dimasukkan melalui dubur, dan ada obat yang dimasukkan atau diminum melalui oral. Jangan sampai ketika obat yang seharusnya dimasukkan melalui dubur malah diminum oleh pasien. Itu salah ya.
Gunakan obat sesuai dengan aturan atau cara pakai obat tersebut. Misalkan obat tersebut diminum pada saat makan, atau pada saat sebelum makan, atau pada saat setelah makan, atau pada saat ketika makan kemudian minum obat, atau satu suapan itu minum obat, dan masih banyak aturan-aturan yang ada. Pada saat mengkonsumsi obat juga terdapat aturan atau waktu yang ditentukan. Misalkan 3 kali sehari setiap 8 jam, 1 tablet atau 1 kapsul. Kemudian 2 kali sehari itu setiap 12 jam, 1 tablet atau 1 kapsul. Dan 1 kali sehari itu setiap 24 jam, 1 tablet atau 1 kapsul. Perhatikan pula cara penggunaan dan bentuk sediaan obat. Misalnya, kita mengkonsumsi obat suspensi. Ketika kita mengkonsumsi obat suspensi, hendaknya obat tersebut harusnya dikocok terlebih dahulu. Kemudian, untuk penggunaan obat, hendaknya kita minum dengan air putih. Dan, misalkan ada orang yang tidak bisa mengkonsumsi obat berbentuk pil, berbentuk kapsul atau yang lainnya, kita dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan misalkan obat tersebut dimasukkan atau dicampurkan dengan roti supaya rasa pahitnya itu menjadi hilang. Nah, di situ kita dapat tahu bagaimana cara penggunaan obat secara benar dan kita bisa menanyakan kepada apoteker sebelum kita mengkonsumsi obat tersebut. Simpan obat dengan benar. Masyarakat berkonsultasi kepada apoteker tentang bagaimana cara penyimpanan obat yang baik dan benar, karena setiap obat memiliki kondisi penyimpanan yang berbeda. Tips untuk menyimpan obat dengan baik dan benar ada 3. 1. Membaca aturan penyimpanan obat pada kemasan obat. 2. Menjauhkan dari jangkauan anak-anak. 3. Mengunci lemari penyimpanan obat dan lain-lain. Baca aturan penyimpanan obat pada kemasan obat. Apakah harus disimpan pada suhu dingin, suhu kamar, atau penyimpanan yang lainnya? Untuk obat sediaan cair seperti emulsi atau suspensi jangan disimpan pada lemari dingin. Obat tablet dan obat kapsul jangan disimpan pada satu tempat. Simpan obat dalam kemasan asli dan wadah tertutup yang rapat. Obat minum dan obat luar dibedakan penyimpanannya. 2. Jauhkan obat pada jangkauan anak-anak. 3. Kunci lemari penyimpanan obat. Yang terakhir yaitu buang obat dengan baik dan benar. Yang harus diperhatikan yaitu pertama, obat-obatan yang sudah kadaluarsa, walaupun baru 1 hari itu sudah mengandung zat toksik atau zat racun sehingga harus dibuang. Kemudian obat-obatan yang sudah berubah dari segi warna, rasa, bau, sudah tidak enak, itu juga harus dibuang, tidak boleh dipergunakan kembali. Kemudian caranya itu untuk sediaan tablet, kapsul, dan sejenisnya itu harus dihancurkan terlebih dahulu baru dibuang ke tanah. Untuk sediaan sirup dan sejenisnya juga lebih baik dibuang ke tanah, karena jika dibuang ke aliran air dikhawatirkan akan mengkontaminasi air dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang ada di dalam air itu mati. Kemudian ketika membuang obat juga harus bersamaan dengan wadahnya setelah label dilepas dari wadahnya tanpa terkecuali untuk sediaan antibiotik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam penyuluhan singkat ini. Semoga dari penyuluhan singkat ini dapat memberikan pengetahuan, wawasan dalam menggunakan obat dengan bijak. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.